manfaat menggantungkan amulet Prasomdet di leher kita. Jadi kali ini saya akan bercerita kepada teman-teman subscriber Hong Amulet mengenai seorang pemuda di Thailand dan pengalamannya serta hobinya mengkoleksi amulet. Terutama yang akan kita bahas di sini amulet Somdet ya. Sebelum kita mulai cerita, saya harap teman-teman mau mendukung channel ini dengan melakukan subscribe, like, dan drop komen apabila ada pertanyaan ataupun ingin mengomentari. Ataupun apabila teman-teman ingin berbagi kisah mengenai pemakaian amulet. Oke, kita akan langsung mulai aja video ini mengenai amulet dan Somdet. Kita akan memulai dengan konsep amulet terlebih dahulu. Manusia secara alami memiliki rasa takut, mulai dari sejak lahir, baik itu rasa takut akan bencana alam, hewan buas, hantu, dan lain-lain. Untuk mengatasi hal seperti itu, objek suci atau amulet pun diciptakan sebagai dasar pedoman dan jangkar kekuatan keyakinan yang melindungi dari berbagai bahaya, serta layak dipuja untuk mendatangkan berkah. Meskipun kita tahu hukum karma, lakukan hal yang baik mendapatkan hal yang baik, dan lakukan hal yang buruk berakibat buruk. Tapi masih banyak loh orang yang belum memiliki keyakinan kuat akan hal itu. Buktinya masih banyak orang yang berbuat buruk, artinya mereka belum yakin-yakin amat sama hukum karma. Oleh karena itu diciptakanlah amulet dan objek suci yang turun-temurun dengan banyak model, banyak aliran untuk membantu dalam berbagai hal, yaitu 1. Mengingatkan kita untuk senantiasa berbuat baik agar mendapatkan hasil yang baik. Jadi dengan menggunakan amulet, kita kan mengingat pantangan-pantangan berbuat buruk. Otomatis kita jadi lebih banyak berfokus berbuat baik. Dan inilah yang akan mendatangkan berkah. 2. Menjadi pusat jangkar keyakinan kita. Dengan memakai amulet, itu menjadi faktor luar, faktor eksternal atau luar diri yang mendukung perkembangan dalam diri kita. Jadi kita lebih meyakini akan hal-hal yang kita kerjakan. Kita merasa aman, jadi lebih percaya diri juga dalam menyelesaikan banyak hal. Terlebih lagi kita yakin akan adanya guru yang membantu kita lewat amuletnya. Dan itu memang nyata, karena guru itu menjadikan amulet sebagai portal atau gerbang yang bisa membantu menghubungkan secara spiritual antara guru dan kita. Dengan demikian, amulet pun menjadi simbol keyakinan dan keberanian. Mereka yang menggunakannya dengan baik meyakini perlindungan datang dari berbagai bahaya. Orang yang mengkoleksi amulet bukan hanya dari orang yang biasa-biasa aja, tapi juga dari berbagai profesi dengan tingkat intelektual yang tinggi, seperti dokter, arsitek, engineer, orang-orang berlatar belakang akademis, pebisnis, militer, pejabat, dan sebagainya. Amulet-amulet yang sakral diyakini efektif dalam membawa keberuntungan dan perlindungan. Kali ini saya mau berbagi cerita mengenai seseorang yang memiliki amulet Prasomdet, yang mana Prasomdet ini merupakan amulet yang wajib bagi para pecinta amulet. Biasanya orang-orang di Thailand yang suka amulet pasti memiliki amulet Prasomdet. Nanti di akhir video saya akan memberikan rekomendasi juga amulet Prasomdet untuk teman-teman. Oke, kita akan mulai ceritanya. Ada seorang pebisnis muda bernama Akarapong yang berusia 34 tahun dan dikenal dengan panggilan Nat. Ia adalah seorang yang memiliki keyakinan pada amulet yang dikalungkannya, yaitu amulet Prasomdet. Sebelumnya, Akarapong ini atau Nat pernah bekerja menjadi seorang petugas polisi sebelum akhirnya berhenti dan menjalankan bisnis keluarganya di bidang produk kecantikan, spa, parfum, dan pabrik pupuk. Ketika ditanya soal hobi, ia nggak bisa mengelak. Jawaban utamanya adalah hobinya mengkoleksi amulet dan rupang Buddha. Belum selesai bicara, ia mengeluarkan amulet yang digantungkan di lehernya. Dan terlihat jelas, amulet itu adalah amulet Prasomdet. Ia mengatakan, semenjak menerima amulet Somdet dan menghormat atau puja pada amulet Somdet ini, dari waktu ke waktu sepanjang jalan ia menggunakan amulet itu, cukup sering ia merasa hal-hal yang tidak bisa ia percaya. Ia merasa aman dari bahaya, dan seringkali ia mengalami hal-hal yang tidak ia sangka dari waktu ke waktu. Ia mendapatkan amulet Somdet ini menjadikannya orang yang lebih tenang,
Karena kalau mau jujur, ia adalah seseorang yang kurang sabar. Namun setelah menggunakan amulet Somdet, ia menjadi lebih tenang, lebih mindful dan fokus, serta hal-hal yang dialami beberapa seperti keajaiban. Ia mendapatkan Somdet ini dari seorang pemilik pabrik yang telah menyimpannya begitu lama dan tidak pernah mau melepasnya walaupun ia telah berusaha menawarnya. Suatu hari, pemilik pabrik itu menyukai salah satu amulet milik Nat dan akhirnya memperbolehkan untuk bertukar. Namun, Nat harus menambah mahar sekitar 1,7 juta bat atau dalam rupiah 750 juta. Salah satu pengalaman Nat dengan Somdet ini adalah ia pernah mengalami kecelakaan parah dan nyaris meninggal. Namun ia bertahan. Dalam kondisinya yang sekarat itu, ia tidak bisa memikirkan hal yang lain. Ia hanya terpikir sama amulet Somdet yang selalu ia pakai setiap hari. Oleh karena itu, ia berfokus menghormat pada amulet Somdet itu selama perawatan, sampai akhirnya kondisinya pulih perlahan-lahan dan membaik. Sejak saat itu, setelah ia pulih, ia menjalani kehidupan lebih berhati-hati. Karena ia merasa kehidupannya begitu berharga. Sebelum beraktivitas di pagi hari dan istirahat di malam hari, ia selalu berdoa dan membacakan kata, terutama kata Cina Bancon dari Somdeto. Ia juga lakukan pelafalan mantra sebelum bertemu dengan klien-kliennya untuk bernegosiasi atau melakukan deal-deal bisnis. Meskipun ia tergolong generasi muda, yang mana sekarang ini banyak generasi muda kehilangan keyakinan pada hal-hal spiritual. Namun ia sendiri mengakui bahwa ia memiliki keyakinan yang kuat dalam hal ini. Terutama Somdet adalah hal utama dan terpenting bagi dirinya, karena ia memiliki pengalamannya sendiri. Setelah mendengarkan cerita itu, bagaimana komentar teman-teman? Apa pendapat teman-teman mengenai pengalaman dari generasi muda ini? Teman-teman bisa memberikan komentar ya di bawah. Dan sekarang saya akan merekomendasikan amulet Somdet yang bagus untuk teman-teman. Yang pertama pastilah Somdet Watrakang. Kalau teman-teman melihat tadi di video ada seorang biksu yang duduk di sepanjang video. Beliau adalah Somdeto atau Acanto dari Watrakang. Beliau adalah kreator pertama atau pencipta awal amulet Somdet berdasarkan petunjuk dalam meditasinya dan diberkati dengan kekuatan mantra yang diberikan oleh Dewa Brahma Jina Panjara lewat meditasinya. Jadi kekuatan Somdet beliau sangat tidak diragukan lagi. Namun saat ini tidak semua orang sanggup memaharkannya karena mahalnya yang fantastis. Oleh karena itu banyak orang yang menginginkan amulet Somdet generasi terbaru dari Watrakang yang merupakan wihara beliau di masa lalu. Ada beberapa wihara yang beliau tinggali dan menghasilkan Somdet-Somdet yang populer sampai saat ini. Termasuk Somdet ini, Watrakang dengan ciri khasnya yang terdapat garis-garis antik seperti retakan-retakan ini adalah ciri khas dari Somdet Watrakang yang sangat indah. Dan juga di bagian belakangnya terdapat cap dari Watrakang yang merupakan menanda amulet ini berasal dari Watrakang wihara Somdeto. Amulet-amulet ini memiliki fungsi yang mencakup keseluruhan, sehingga teman-teman bisa menggunakannya dengan penuh percaya diri karena akan membawa hal-hal yang baik seperti yang digunakan oleh Nat. Nah, yang berikutnya ini adalah dua Somdet yang berbeda ya. Ini yang sebelah kiri adalah Somdet dari Wat Kecayo. Jadi Wat Kecayo dulu juga pernah ditinggali oleh Somdeto, oleh karena itu amulet Somdetnya menjadi terkenal. Sedangkan yang kanan ini mengandung powder dan kekuatan dari Luang Puhong. Jadi memang dua-duanya sangat worth it untuk disimpan dan digunakan. Saya sudah jauh-jauh ke Wat Kecayo untuk ambil Somdet ini, sampai ada pengalaman yang tidak terlupakan juga. Waktu itu saya ke sana lagi asik-asik foto-foto sungai, terus setelah itu saya balik nih. Nah, rekan saya itu mengambil air blessing dari gentong di Wat Kecayo. Pikirnya nanti di hotel buat mandi. Ternyata saya nggak tahu kalau botol itu isinya air blessing. Saya kira air aqua biasa. Lalu saya minumlah air blessing itu. Waduh, untungnya nggak sakit perut ya, karena itu kan air sudah lama. Untungnya nggak sakit perut, tapi saya anggap ya mungkin itu tanda hoki lah, anggap positif aja. Tapi itu menjadi pengalaman yang tidak terlupakan di Wat Kecayo. Di sana ada rupang Somdeto besar sekali sebagai penghormatan atas jasa-jasa beliau. Ini saya rekomen, sudah jauh-jauh ada pengalaman tidak terlupakan dan merupakan Somdet dari wihara terkenal yang dulu pernah ditinggali oleh Somdeto. Yang kanan ini ada jubah dari Luang Puhong. Sebelum Luang Puhong meninggal, beliau sudah memberkati banyak material untuk digunakan. Beliau juga menginginkan agar penerusnya bisa membuat amulet dari semua bahan yang sudah beliau blessing. Karena beliau berharap amulet-amulet yang dirilis kemudian bisa memiliki kekuatan yang besar, bisa membantu pengguna-penggunanya meskipun beliau telah tiada.
Makanya beliau memberkati semua material itu sebelum beliau tiada. Beliau sudah tahu, beliau itu kan seorang guru yang bukan guru biasa. Sudah tahu kapan akan tiada, jadi dari jauh-jauh hari sudah bisa mempersiapkan diri, dan juga bahan-bahan amulet yang akan digunakan di masa depan. Di bagian belakang terdapat yantra yang merupakan kunci kekuatan dari Luang Puhong di bagian tengah. Menggunakan yantra kekuatan dari Luang Puhong dan para guru-guru beliau, guru-guru yang berada di alam surgawi, dan juga pada resi-resi atau petapa-petapa. Dan yang terakhir adalah set somdet dari Wat Pik Kuntong. Ini nggak sedikit ya, karena ini sangat populer. Somdet dari Wat Pik Kuntong itu sangat populer di Singapura. Somdet paling populer di Singapura, karena itu merupakan tempel atau wihara dari Luang Por Peh. Luang Por Peh itu setiap kali mau blessing somdet, selalu beliau itu menyendiri dulu, bermeditasi dulu, untuk terhubung dengan somdet To atau Acan To, sehingga kesakralan somdetnya tidak diragukan lagi. Dan juga metode itu diwariskan ke tempelnya, sehingga tempelnya pun merilis somdet sangat populer hingga saat ini. Terutama bagi mereka yang memiliki budget kecil di bawah 1 juta, sangat direkomendasikan menggunakan somdet dari Wat Pik Kuntong. Di sini ada 3 pilihan. Yang pertama ada somdet Garuda, untuk menaklukkan rintangan supaya teman-teman memperoleh kehidupan yang lebih lancar, bebas dari masalah, sehingga rintangan-rintangan yang ada bisa diselesaikan. Garuda pun memiliki kekuatan yang ditakuti oleh makhluk-makhluk halus, sehingga teman-teman memperoleh proteksi dari black magic dan gangguan ilmu hitam. Yang tengah dan kanan sangat baik untuk progres, untuk karir dan pekerjaan, untuk usaha metamahanium yang secara umum bisa membantu teman-teman memperoleh kemajuan, keberuntungan, serta berkah dalam kehidupan. Di bagian belakangnya terdapat image Luang Por Peh. Di bagian belakangnya terdapat image Luang Por Peh. Ini sudah menjadi ciri khas dari somdet Luang Por Peh ya. Jadi teman-teman untuk yang budget 1 juta mau cari amulet somdet multifungsi, saya bisa rekomen ini. Mumpung masih ada, ini tinggal 3 ya. Semoga nanti bisa mendapatkan jodohnya masing-masing dan membawa manfaat bagi teman-teman. Oke, gitu dulu, udah cukup panjang. Untuk teman-teman yang berminat bisa subscribe channel ini, komen dan like. Hubungi kita langsung di Instagram Hong Amulet dan bisa WhatsApp langsung untuk pemesanan. Terima kasih.